Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Marin dan teman-teman semua yang menyaksikan video tayangan YouTube ini. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan atau memaparkan apa yang sudah kami kumpulkan atau analisa tentang analisa kebijakan aset tetap dan persediaan terhadap evaluasi dampaknya dan jika metode tersebut diubah ke metode yang lain. Untuk perusahaan yang dipakai adalah perusahaan PT Mayora Indah atau kode saham emitennya MIOR. Untuk kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Rafael Prince dan Wijaja, dan ada ketiga teman saya, boleh diperkenalkan. Ada Syahrul Ramdhani dan Afat Santoso, serta Farel Isam. Sekian pembuka atau perkenalan pada presentasi hari ini. Bisa dilanjut ke slide 2, Mas Yarul. Apa aja sih yang bakal dibahas di video kali ini? Yang pertama kita akan membahas latar belakang PT Mayora Indah. Yang kedua ini perusahaan PT Mayora Indah serta kerangka standar keuangannya perusahaan mereka. Lalu yang ketiga kita masuk ke analisa aset tetap dan persediaannya, apa kebijakan-kebijakan atau metode yang sudah dipakai, lalu kita ubah ke metode yang lain, lalu yang keempat masuk ke kesimpulan dan saran. Kepada partner saya, Ahmad Santoso, bisa dipersilakan untuk melanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Rafael. Next, Kak Sarul. Oke, selanjutnya di sini ada bab satu yang dimana membahas latar belakang industri fast moving consumer goods atau FMCG di Indonesia sangat dinamis dan kompetitif. Pada PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu pemimpin pasar dengan produk yang telah menembus pasar global. Operasional perusahaan manufaktur yang sangat bergantung pada dua aset utama, yaitu persediaan dan aset tetap. Yang di mana persediaan pada PSAK 14 berperan dalam mendukung proses produksi dan penjualan. Sedangkan aset tetap pada PSAK 16 digunakan untuk menunjang kegiatan operasional jangka panjang dan tidak untuk diperjualbelikan. Selanjutnya ada kebijakan akuntansi atas kedua aset tersebut penting karena mencerminkan strategi manajemen dalam penyajian laporan keuangan. Dari pengetahuan PSAK 16 dan PSAK 14, kita dapat menilai sejauh mana laporan keuangan Mayora mencerminkan realitas ekonomi perusahaan. Next. Selanjutnya ada bab 2, perusahaan dan kerangka standar keuangan. Di sini ada profil perusahaan yang dimana PT Mayora Indah Tbk atau perseroan adalah salah satu perusahaan produsen makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang berkontribusi dalam sektor konsumer. PT Mayora Indah PTBK Perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target marketing wilayah Jakarta dan sekitarnya. Next. Selanjutnya ada kinerja keuangan utama yang kita ambil dari laporan keuangan tahun 2024 dan tahun 2023. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, laporan tahunan PT Mayora Indah per 31 Desember 2024, penjualan bersih Mayora mencapai 36,07 triliun, meningkatkan dari 31,48 triliun pada tahun 2023. Selanjutnya adalah laba bersih yang dibagikan kepada pemilik entitas induk tercatat, yaitu sebesar 3 triliun di tahun 2024, menurun sekitar 6% dari tahun sebelumnya, yaitu 3,19 triliun. Dan selanjutnya, total aset perusahaan juga mengalami pertumbuhan dari sekitar 23,87 triliun di tahun 2023 menjadi sekitar 29,72 triliun di tahun 2024 menurut neraca konsolidasian. Next, Kak.
Selanjutnya ada peran laporan keuangan dalam analisis kebijakan akuntansi. Laporan keuangan tahunan merupakan dokumen utama untuk mengidentifikasi kebijakan akuntansi perusahaan, khususnya melalui catatan atas laporan keuangan atau CALK yang memuat asumsi, estimasi, dan metode yang digunakan dalam pengukuran aset tetap beserta metode depresiasiannya, serta penilaian persediaan termasuk asumsi nilai realisasi bersih atau NRV. Selanjutnya ada penelusuran pada CALK memungkinkan mahasiswa mengidentifikasi kebijakan akuntansi dan estimasi yang mendasarinya, menilai dampaknya terhadap laba, posisi keuangan, dan rasio keuangan, serta melakukan what if analysis berdasarkan alternatif metode yang diperoleh oleh PSAK 16 dan PSAK 14. Analisis ini tidak hanya berdasarkan pada angka-angka laporan keuangan, tetapi juga menuntut penilaian profesional dan pertimbangan etika akuntansi dalam memahami dampak perubahan kebijakan terhadap pandangan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Next, selanjutnya ada kerangka standar akuntansi keuangan. Di sini ada PSAK 16, yang dimana PSAK 16 aset tetap. PSAK 16 mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, yaitu aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional dan memberikan manfaat lebih dari satu periode, sehingga berperan penting dalam mendukung produksi, efisiensi biaya, dan kinerja jangka panjang perusahaan. Aset tetap diakui apabila manfaat ekonominya kemungkinan besar akan diperoleh dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal, serta pada pengakuan awal dicatat sebesar biaya perolehan yang mencakup seluruh pengeluaran hingga aset siap digunakan, dengan ketentuan bahwa hanya biaya yang memberi manfaat masa depan yang dapat dikapitalisasi. Setelah pengakuan aset tetap diukur menggunakan metode biaya atau model biaya atau model revaluasi yang masing-masing memiliki implikasi terhadap nilai aset, ekuitas, dan kondisi keuangan perusahaan. PSAK 16 juga mengatur penyusutan secara sistematis selama umur manfaat aset dan metode yang mencerminkan pola pemakaian, serta mewajibkan peninjauan berkala atas umur manfaat dan nilai residu. Kebijakan akuntansi atas aset tetap berdampak langsung pada laba, posisi keuangan, dan rasio keuangan, sehingga penerapan PSAK 16 menjadi penting untuk memastikan laporan keuangan yang andal, relevan, dan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara wajar. Selanjutnya ada PSAK 14 yang dimana persediaan. PSAK 14 mengatur pengakuan, pengukuran, dan penilaian persediaan sebagai aset lancar yang berperan penting dalam kelangsungan usaha, khususnya pada perusahaan dagang dan manufaktur, karena persediaan berpengaruh langsung terhadap harga pokok penjualan, laba, dan arus kas. Persediaan diakui apabila memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan dapat diukur secara andal, serta dinilai berdasarkan prinsip nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih atau NRV, guna menjaga kewajaran dan keandalan laporan keuangan. PSAK 14 juga mengatur metode penilaian seperti FIFO dan rata-rata tertimbang, yang pemilihannya dapat menghasilkan perbedaan laba dan nilai persediaan, terutama saat terjadi fluktuasi harga, sehingga mencerminkan keputusan kebijakan dan yang berdampak pada kinerja perusahaan. Standar ini mewajibkan penurunan nilai persediaan apabila terjadi penurunan nilai jual sebagai bentuk kehati-hatian. PSAK 14 menegaskan bahwa kebijakan persediaan mempengaruhi laba, posisi keuangan, dan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mencerminkan pertimbangan
profesional, dan tanggung jawab etis manajemen dalam menjaga keberlanjutan usaha. Next. Di sini ada bab 3, analisis dan pembahasan, yang dimana ada aset tetap. Kita menggunakan metode garis lurus dan perbandingannya saldo menurun. Dalam situasi simulasi ini, kami melakukan analisis what if terhadap aset tetap berupa peralatan produksi yang dimiliki oleh PT Mayora. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan metode garis lurus yang digunakan sebagai dasar pencatatan real dengan metode saldo menurun ganda sebagai disimulasi untuk melihat perbedaan alokasi beban penjusutan dan dampak terhadap kinerja keuangan. Next. Oke, di sini selanjutnya akan kita menganalisis yang kita hasilkan, yang kita dapat laporan-laporannya akan dibantu dengan teman saya. Silakan Mas Farel. Oke, baik. Terima kasih Kak Afat. Selanjutnya, pada PT Mayora Indah Tbk, aset tetap kecuali tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus atau straight method. Selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut. PT Mayora terdapat 4 jenis aset tetap, yaitu yang pertama ada bangunan dan prasarana yang memiliki masa manfaat sebesar 20 tahun, mesin dan peralatan memiliki manfaat sebesar 5-10 tahun, peralatan kantor masa manfaatnya 5 tahun, dan yang terakhir ada kendaraan yang memiliki masa manfaat 5 tahun. Jadi next. Berikut di sini terlampir nominal masing-masing dari aset tetap. Yang pertama, nominal aset pada tanggal 1 Januari 2024, PT Mayora Indah Tbk memiliki tanah sebesar 721 miliar sekian, dan selama tahun 2024 memiliki penambahan, yaitu sebesar 13 miliar sekian. Total nilai tanah PT Mayora pada tanggal 31 Desember 2024 itu sebesar 734 miliar sekian. Selanjutnya ada bangunan dan prasarana. Pada tanggal 1 Januari 2024, PT Mayora memiliki bangunan dan prasarana sebesar 2 triliun 612 sekian, dan selama tahun 2024 bertambah sebesar 2 miliar 949 sekian, dan juga ada pengurangan selama tahun 2024 yaitu sebesar 45 juta, dan reklasifikasi ini merupakan bangunan dan prasarana yang masih dalam tahap pembangunan atau aset yang belum jadi, yaitu sebesar 1 triliun 361 sekian, dan total keseluruhan nilai bangunan dan prasarana PT Mayora pada tanggal 31 Desember 2024 senilai 3 triliun 977 sekian. Selanjutnya ada mesin dan peralatan. Pada tanggal 1 Januari PT Mayora memiliki mesin sebesar 9 triliun 525 sekian, dan pada tahun 2024 memiliki ada penambahan sebesar 7 miliar 406 sekian, dan ada pengurangan selama tahun 2024 senilai 59 miliar 477 sekian. Terdapat reklasifikasi juga senilai 2 triliun 312 miliar sekian. Total nilai asetnya sebesar 11 triliun 786 miliar sekian. Selanjutnya ada peralatan kantor yang pada tanggal 1 Januari sebesar 341 miliar sekian, terdapat penambahan sebesar 8 miliar 752 sekian, dan terdapat pengurangan sebesar 1 miliar 706 sekian. Dan juga terdapat reklasifikasi, yaitu sebesar 22 miliar 346 juta sekian. Total nilai akhir yaitu sebesar 217 miliar sekian. Selanjutnya ada kendaraan
pada tanggal 1 Januari memiliki nilai sebesar 187 miliar sekian, terdapat penambahan sebesar 2 miliar 376 sekian, dan juga terdapat pengurangan sebesar 34 miliar sekian, dan reklasifikasi sebesar 30 miliar sekian, dan total nilai aset kendaraan yang dimiliki PT Mayora Indah Tbk pada tanggal 31 Desember sebesar 186 958 juta sekian. Total nilai aset keseluruhan dari PT Mayora Tbk pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar 13 triliun sekian, dan terdapat penambahan sebesar 35 miliar sekian, terdapat pengurangan sebesar 95 miliar sekian, dan reklasifikasinya ada 3 triliun 727 miliar sekian, dan total nilai aset PT Mayora Tbk Indah pada tanggal 31 Desember 2024 keseluruhan nilai asetnya sebesar 16 triliun 901 juta sekian. Saya di next, Kak. Dan berikut ada perhitungan penyusutan aset tetap. Yang pertama, penyusutan aset tetap yang digunakan PT Mayora Indah Tbk ini yang terlampir dalam laporan audited tahun 2024-nya menggunakan metode garis lurus. Yang pertama ada perhitungan metode garis lurus dari aset bangunan dan prasarana, yaitu dengan memakai rumus nilai aset ditambah penambahan dan dikurang pengurangan, dan dikurang nilai residu dibagi masa manfaat aset tersebut. Di sini nominal aset tersebut sebesar 2 triliun 615 sekian, lalu dikurang dengan nilai residunya, yaitu nilai residu atau nilai residu sebesar 0 atau tidak tersisa lagi, dan masa manfaatnya 20 tahun. Jadi total penyusutan selama 1 tahunnya sebesar 130 juta 762 130 miliar 762 juta sekian. Yang kedua ada mesin peralatan. Rumusnya sama dengan masa manfaat 10 tahun dan nilai residunya 0. Nilai penyusutan pada tahun pertama sebesar mesin peralatan sebesar 947 miliar 338 juta sekian. Bisa di next. Selanjutnya ada jenis peralatan kantor, yaitu sebesar 348 miliar 467 juta sekian, dengan memiliki nilai residunya masih 0 dan memiliki masa manfaatnya 5 tahun. Jadi total perhitungan penyusutan pada tahun pertama yaitu sebesar 69 miliar 692 juta sekian. Yang selanjutnya ada aset kendaraan, yaitu memiliki nilai 155 miliar 997 juta sekian, dengan nilai masa manfaatnya 5 tahun dan nilai akhirnya atau nilai residunya 0, dan total akumulasi penyusutan pada tahun pertama sebesar 30 miliar 198 juta sekian. Berikutnya yaitu kita menghitung perbandingan. Yang tadi pada laporan audited PT Mayora Indah Tbk menggunakan metode garis lurus, kita bandingkan dengan metode saldo menurun ganda. Berikut perhitungannya. Yang pertama ada bangunan dan prasarana dengan tarif 2 dikali 1 per 20 atau umur manfaatnya 20 tahun, yaitu total tarifnya sebesar 10%. Perhitungan penyusutannya merupakan tarif dikali dengan biaya perolehan, jadi 10% dikali dengan 2 triliun 615 juta sekian, jadi total penyusutannya sebesar 261 miliar 525 juta sekian. Yang kedua ada mesin peralatan, sama tarifnya sebesar 20%, perhitungan penyusutannya tarif dikali biaya perolehan. Selanjutnya ada jenis mesin dan peralatan dengan metode perhitungan tarif yang sama. Jadi pada tarif mesin dan peralatan ini
tarif penyusutannya sebesar 20%, dengan perhitungan penyusutan 20% dikali dengan 9 triliun 477 miliar sekian, dan total tarif penyusutannya sebesar 1 triliun 890 miliar sekian. Yang ketiga yaitu ada jenis aset tetap peralatan kantor dengan tarif penyusutan sebesar 40% dikali dengan nilai nilai aset sebesar 348 miliar 460 juta, dengan total penyusutan pada tahun pertama peralatan kantor sebesar 139 miliar Izin 384 guys, juta. sorry izin. Sisa 10 menit lagi. 10 Mau menit lagi. mau pindah sekarang Gas, atau gas, bisa, gimana? bisa. Bisa. Gas aja dulu, gas dulu bisa kok. Ya udah lanjut. Coba coba. Sorry. Dulu aja. Keren. Oke, selanjutnya ada aset tetap kendaraan dengan tarif penyusutan sebesar 40% dengan perhitungan 40% dikali dengan 155 miliar 990 juta sekian, dengan total penyusutan sebesar 62 miliar 396 juta sekian. Tadi next. Berikut perbandingan metode garis lurus dengan metode saldo menurun. PT Mayora Tbk jika menggunakan metode garis lurus, total penyusutan selama setahun itu sebesar 1 triliun 123 miliar 237 juta sekian. Dan jika menggunakan saldo menurun, tarif penyusutannya dua kali lipatnya, sebesar dua kali lipat dari tarif garis lurus, yaitu sebesar 2 triliun 246 miliar 475 juta sekian. Dan terdapat selisih sebesar 1 triliun 1 miliar 1 triliun 100 miliar 123 miliar sekian. Selanjutnya kita analisis perbandingan metode penyusutan dan dampak-dampaknya. Pemilihan metode penyusutan aset tetap, baik metode garis lurus maupun metode saldo menurun, memiliki implikasi yang signifikan terhadap penyediaan laporan keuangan perusahaan. Perbedaan utama dari metode ini terletak pada pola pengakuan beban penyusutan yang pada akhirnya mempengaruhi nilai aset, biaya produksi, serta laba perusahaan pada setiap periode pelaporan. Dampak di sini. Dampak yang pertama, dampak terhadap beban pokok produksi atau HPP. Beban penyusutan atas aset tetap yang digunakan langsung dalam proses produksi, terutama mesin, merupakan komponen dari HPP. Pada metode garis lurus, beban penyusutan mesin bersifat konstan setiap tahun, sehingga HPP juga relatif stabil. Stabilitas HPP ini memberikan keuntungan berupa margin laba kotor yang lebih konsisten, yang memudahkan manajemen dalam melakukan perencanaan harga jual dan pengendalian biaya. Sebaliknya, metode saldo menurun menyebabkan beban penyusutan mesin yang dibebankan ke HPP menjadi jauh lebih besar pada tahun-tahun awal. Hal ini meningkatkan HPP secara signifikan pada periode awal penggunaan aset yang berpotensi menekan margin laba kotor perusahaan. Namun pada periode selanjutnya beban penyusutan akan relatif menurun sehingga HPP juga menjadi lebih rendah dibandingkan dengan metode garis lurus. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya ada dampak terhadap laba rugi. Dari sisi laporan laba rugi, metode penyusutan sangat mempengaruhi besar kecilnya laba yang dilaporkan. Metode garis lurus menghasilkan beban penyusutan yang sama setiap periode, sehingga laba bersih perusahaan cenderung lebih stabil dari tahun ke tahun. Stabilitas laba ini seringkali dianggap positif oleh investor dan pemangku kepentingan, karena mencerminkan kinerja perusahaan yang konsisten. Sebaliknya, metode saldo menurun menyebabkan laba bersih pada tahun-tahun awal menjadi lebih kecil akibat tingginya beban penyusutan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, ketika beban penyusutan menurun, laba bersih perusahaan akan meningkat. Dengan demikian, metode saldo menurun menciptakan pola laba yang fluktuatif, tetapi lebih mencerminkan realitas penggunaan aset. Selanjutnya ada dampak terhadap nilai aset di neraca. Pada metode garis lurus, beban penyusutan dialokasikan secara merata selama umur manfaat aset. Hal ini menyebabkan penurunan nilai buku aset tetap terjadi secara bertahap dan stabil dari tahun ke tahun. Dengan demikian, total aset perusahaan pada periode awal penggunaan aset akan relatif lebih tinggi. Kondisi ini berdampak positif terhadap struktur permodalan perusahaan karena nilai ekuitas juga terlihat lebih kuat
mengingat akumulasi penyusutan belum terlalu besar. Sebaliknya, metode saldo menurun menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar pada tahun-tahun awal pemakaian aset. Akibatnya, nilai buku aset tetap akan menurun secara signifikan pada periode awal, sehingga total aset yang disajikan dalam neraca menjadi lebih rendah dibandingkan metode garis lurus. Penurunan nilai aset ini juga secara langsung menurunkan ekuitas perusahaan pada awal periode. Baik, selanjutnya ada dampak terhadap rasio keuangan. Perbedaan metode penyusutan mempengaruhi beberapa rasio utama. Yang pertama, return on asset atau ROA. Cenderung lebih rendah pada awal periode jika menggunakan saldo menurun. Dan pada debt to asset ratio cenderung lebih tinggi pada saldo menurun karena total aset lebih kecil. Dan pada margin laba lebih stabil pada metode garis lurus. Jadi secara keseluruhan metode garis lurus memberikan sinyal stabilitas, sedangkan metode saldo menurun mencerminkan pembebanan biaya yang lebih agresif di awal. Selanjutnya ada perbandingan persediaan metode LCNRV dengan Gross Profit Method. Asumsi simulasi Gross Profit Method. Persentase laba kotor. Berdasarkan data perhitungan dari PT Mayora, diperoleh estimasi margin laba kotor sebesar 37,5% dari total penjualan. Persentase ini digunakan sebagai dasar perhitungan Gross Profit Method untuk mengestimasi nilai persediaan akhir. Selanjutnya ada penjualan bersih tahun berjalan. Berdasarkan data total, penjualan PT Mayora diasumsikan sebesar 500 juta rupiah pada estimasi beban pokok penjualan dengan menggunakan gross profit method. HPP dihitung sebagai berikut. HPP sama dengan penjualan dikurang laba kotor. Dengan penjualan sebesar 500 juta dikali 1 dikurang 37,5%. Dengan total HPP sebesar 312 juta 500 ribu. Selanjutnya ada nilai persediaan akhir metode gross profit. Berdasarkan perhitungan estimasi dalam data, nilai persediaan akhir menggunakan gross profit method adalah sebesar 92.500.000. Di sini ada tabel perbandingan antara LCNRV dengan gross profit pada PT Mayora. Pada persediaan akhir di neraca, LCNRV memiliki saldo sebesar 75 juta dan pada gross profit sebesar 92.500.000, di mana arah perubahannya naik. Pada HPP, metode LCNRV sebesar 312 juta 500.000 dan pada gross profit method sebesar 298.750.000 dengan arah perubahan turun. Yang kemudian laba bersih tahunan berjalan, metode LCNRV sebesar 102 juta dan gross profit method sebesar 115 juta dengan arah perubahan naik. Pada current ratio, metode LCNRV sebesar 2,1% dan gross profit method sebesar 2,45% dengan arah perubahan naik. Dan pada inventory turnover, metode LCNRV sebesar 4,17 kali dan gross profit sebesar 3,23 kali dengan arah perubahan turun. Dan terakhir ada ROA pada metode LCNRV ada 39,20% dan pada gross profit sebesar 46,60% dengan arah perubahan naik. Tabel ini menunjukkan bahwa apabila PT Mayora menggunakan gross profit method, nilai persediaan akhir yang disajikan di neraca akan lebih tinggi dibandingkan metode LCNRV. Peningkatan ini terjadi karena gross profit method mengestimasi biaya persediaan berdasarkan rata-rata margin laba kotor, tanpa mempertimbangkan secara spesifik kemungkinan penurunan nilai. Sebaliknya, metode LCNRV yang digunakan dalam kebijakan real perusahaan bersifat lebih konservatif karena secara langsung menyesuaikan nilai persediaan dengan nilai realisasi neto apabila terjadi penurunan harga jual atau risiko barang tidak terjual. Akibatnya nilai persediaan pada metode LCNRV menjadi lebih rendah namun mencerminkan
kondisi ekonomi yang lebih realistis. Selanjutnya, dampak terhadap beban pokok penjualan atau HPP. Gross profit method menghitung persediaan akhir secara estimasi berdasarkan persentase laba kotor. Metode ini cenderung menghasilkan HPP yang lebih rendah jika margin laba kotor diasumsikan stabil dan juga tidak secara eksplisit mengakui penurunan nilai atau keusangan persediaan. Sebaliknya, LCNRV secara eksplisit menurunkan nilai persediaan jika nilai realisasi netonya lebih rendah, sehingga HPP lebih tinggi dan kerugian persediaan diakui lebih cepat. Pada dampak terhadap laba, gross profit method cenderung menghasilkan HPP lebih rendah. Maka laba kotor dan laba bersih tampak lebih tinggi, namun laba tersebut bersifat estimatif dan kurang mencerminkan risiko penurunan nilai persediaan, sedangkan LCNRV menekankan pada laba jangka pendek, tetapi mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih realistis. Dampak terhadap persediaan di neraca, gross profit method nilai persediaannya lebih tinggi, dan LCNRV nilai persediaannya lebih rendah dan lebih konservatif. Nilai persediaan yang lebih tinggi akan memperbesar aset lancar dan ekuitas, tetapi berpotensi menimbulkan risiko overstatement. Dan ada dampak terhadap rasio keuangan. Perbedaan metode ini mempengaruhi current ratio lebih tinggi pada gross profit method, dan inventory turnover tampak lebih lambat jika nilai persediaan tinggi, dan ROA meningkatkan jika laba bersih lebih tinggi atau gross profit method. Namun rasio yang lebih baik secara angka belum tentu mencerminkan kualitas laba yang baik. Selanjutnya ada arah dan logika perubahan. Yang pertama ada HPP dan laba bruto. Efek metode gross profit method. Penggunaan gross profit method dalam simulasi menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih tinggi dibandingkan metode LCNRV yang digunakan sebagai kebijakan real. Berdasarkan data, nilai persediaan meningkat dari 75 juta menjadi 92.500.000. Secara mekanisme akuntansi, persediaan akhir yang lebih tinggi akan mengurangi beban pokok penjualan. Hal ini terlihat dari penurunan HPP dari 312.500.000 menjadi 298.750.000. Sehingga laba bruto dan margin laba kotor tampak meningkat atau menguat, meskipun tidak berasal dari peningkatan volume penjualan secara real. Yang kedua ada laba bersih dan ROA. Efek metode saldo menurun. Meskipun laba bruto meningkat akibat metode persediaan yang lebih optimis, penggunaan metode saldo menurun ganda pada aset tetap menghasilkan beban penyusutan yang jauh lebih tinggi pada periode awal. Berdasarkan simulasi data, beban penyusutan tahun pertama meningkat signifikan dibandingkan metode garis lurus. Kenaikan beban ini bersifat dominan dan menekankan laba operasi, sehingga laba bersih secara keseluruhan justru menurun, yang membuat rasio return on asset melemah karena laba Woi, woi Ru, kenapa? sabar depan kamera. Yang membuat rasio return on asset ROA melemah karena laba bersih sebagai pembilang menurun. Sementara total aset juga berkurang akibat penyusutan yang lebih cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Rafael. Oke, terima kasih Kak Syahrul. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan singkat dengan perusahaan yang sejenis. Kita di sini mengambil contoh perusahaan Unilever. Untuk metode penyusutan aset tetap, mereka sama-sama menggunakan metode yang sama, yaitu metode garis lurus atau straight line method. Nah, untuk masa manfaat aset tetap, di sini ada perbedaan pada masa manfaat bangunan, di mana Mayora ini mempunyai masa manfaat di 20 tahun, sedangkan bangunan di 40 tahun.
Kemudian di sini untuk Mayora mesin mereka mengestimasikan masa manfaat sekitar 5-10 tahun, sedangkan Unilever 3 tahun sampai 20 tahun. Itu sangat jauh ya perbedaannya untuk mesin dan peralatan. Kemudian untuk kendaraan bermotor di sini Mayora mengestimasikan masa manfaatnya 5 tahun, sedangkan Unilever 8 tahun. Lalu untuk persediaannya NCLRV atau GPM, untuk Mayora sendiri dan Unilever sama-sama menggunakan metode LCNRV utama. Kemudian kriteria LCNRV versus GPM, Mayora sendiri di sini laporan audited pakai LCNRV, GPM hanya untuk estimasi internal. Kemudian untuk Unilever, laporan audited pakai LCNRV, GPM hanya untuk estimasi internal. Jadi mereka sama ya teman-teman. Kemudian di sini akan kita bandingkan laporan keuangan audit punya PT Mayora tahun 2024 dengan perusahaan sejenis di sektor FMCG. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh PT Mayora ini telah sejalan dengan praktik umum industri dan ketentuan standar akuntansi keuangan Indonesia. Lalu dalam pengelolaan aset tetapnya, penggunaan metode penyusutan garis lurus dengan masa manfaat yang disesuaikan berdasarkan jenis aset menunjukkan konsistensi penerapan PSAK 16 dan menunjukkan stabilitas beban serta laba antar periode. Jadi jika menggunakan metode garis lurus, setiap tahunnya mereka memiliki beban yang sama, makanya bisa dibilang bebannya stabil antar periode. Sebagaimana juga diterapkan oleh perusahaan pembanding, Unilever dan Mayora sama-sama menggunakan metode garis lurus. Pada sisi persediaan, penerapan prinsip lower of cost or net realizable value atau disingkat LCNRV sesuai PSHK 14 mencerminkan prinsip kehati-hatian yang lazim digunakan di industri FMCG untuk menghindari pengakuan nilai persediaan yang berlebihan. Tolong next slide selanjutnya. Lalu di sini kita akan membahas perspektif pengambilan kebijakan apakah konservatif atau agresif. Nah, berdasarkan hasil analisa kita yang mendalam terhadap data keuangan mereka, kelompok kami berpendapat bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan dalam kondisi real, yaitu penggunaan metode garis lurus untuk aset tetap, kemudian prinsip LCNRV review untuk persediaan, mencerminkan pendekatan akuntansi yang konservatif. Penerapan prinsip LCNRV ini menunjukkan kehati-hatian manajemen dalam menghindari risiko pengakuan aset yang terlalu tinggi dengan melaporkan persediaan pada nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Sehingga potensi kerugian akibat penurunan nilai dapat diakui lebih awal meskipun berdampak pada laba jangka pendeknya. Nah, sementara itu nih, penggunaan metode penyusutan garis lurus mencerminkan upaya menjaga stabilitas laba antar periode karena menghasilkan bebanan biaya yang konsisten tiap tahun dan menghindari fluktuasi laba yang signifikan. Jadi kita juga bisa melihat track record perusahaan dalam beberapa tahun ke belakang. Apakah labanya menurun tiap tahunnya, apakah labanya meningkat setiap tahunnya. Berbeda dengan saldo menurun yang cenderung bebannya tuh lebih besar di tahun-tahun awal. Next. Kemudian pengaruhnya terhadap investor dan kreditor tuh apa sih? Nah, berdasarkan analisis kelompok kami menilai bahwa penerapan kebijakan akuntansi yang bersifat konservatif ini memberikan dampak positif terhadap persepsi investor dan kreditor. Nah, terutama dalam industri yang kompetitif ini dan rentan terhadap fluktuasi persediaan, di mana transparansinya dan keadilan informasi keuangan lebih penting daripada penyajian laba yang agresif. Nah, dari sisi POV investor, menerapkan prinsip LCRNV ini dan metode penyusutan garis lurus meningkatkan kualitas laba karena mencerminkan kinerja yang realistis dan berkelanjutan, sehingga mengurangi resiko koreksi laba di masa depan dan meningkatkan kepercayaan terhadap prospek perusahaan. Nah, sementara itu, di sisi lain bagi kreditur, kebijakan konservatif ini meningkatkan keandalan nilai aset yang disajikan dalam neraca melalui pencatatan persediaan dan estimasi umur manfaat aset yang lebih wajar, yang pada akhirnya menurunkan persepsi risiko gagal bayar dan memperkuat posisi perusahaan dalam memperoleh pendanaan dari si kreditur tersebut. Next. Oke, teman-teman, kita masuk ke kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis kami dan pembahasan kami yang sudah kita lalui, dapat disimpulkan bahwa kebijakan akuntansi aset tetap dan persediaan PT Mayora Indah ini telah sesuai dengan PSHK 16 dan PSHK 14, serta mencerminkan prinsip kehati-hatian
Hasil analisis what if menunjukkan bahwa penggunaan metode garis lurus untuk penyusutan aset tetap menghasilkan beban yang stabil dan laba yang lebih konsisten dibandingkan saldo menurun ganda yang cenderung menekan labanya pada tahun-tahun awal. Pada sisi persediaan nih, penerapan prinsip lower of cost or net realizable value menghasilkan nilai persediaan dan laba yang lebih konservatif dibandingkan metode alternatifnya. Namun lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang wajar dan mengurangi resiko pengakuan aset yang berlebihan. Overall, kombinasi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi yang stabil dan berorientasi pada keberlanjutan, sehingga tidak hanya menjaga kualitas labanya, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan investor dan kreditur untuk melalui penyajian laporan keuangan yang andal dan relevan. Kemudian saran dari kelompok kami berdasarkan apa yang sudah kami analisa, kebijakan akuntansi aset tetap mereka, kemudian persediaannya PT Mayora ini, serta simulasi what if analisis, dapat kami sarankan agar manajemen perusahaan tetap mempertahankan kebijakan akuntansi yang konservatif melalui penerapan metode penyusutan garis lurus dan prinsip lower of cost or net realizable value. Nah, kemudian disertai dengan peninjauan berkala atas umur, manfaat, dan nilai residu aset agar tetap relevan dengan kondisi operasional. Investor dan kreditor diharapkan tidak hanya menilai kinerja berdasarkan labanya dan rasio keuangannya, tetapi harus juga bisa memahami kebijakan akuntansi yang mendasarinya untuk menilai kualitas laba dan risiko secara lebih objektif. Kemudian ada di sisi regulator dan penyusun standar akuntansi diharapkan terus mendorong transparansi pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan, khususnya terkait asumsi, estimasi, dan dampaknya. Sementara itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan memasukkan variabel lain serta menggunakan data lintas periode agar memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan akuntansi terhadap kinerja perusahaan. Oke, segitu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memaparkan presentasi dan adanya kekurangan dalam menganalisa. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Nggak ada, Pak. Oke, Kasih. bisa kita tutup ya. Terima kasih Bu Marin dan Boleh. teman.